Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, siang, sore. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, jadi di pertemuan ke-6 ini, kita nanti agendanya ada kuis gitu ya. Silakan dikerjakan kuisnya dan kemudian mengerjakan materi untuk akuntansi modal bank ini. Nah, untuk akuntansi modal bank ya, jadi kita sampai kepada fokus yang ketiga setelah aset, kemudian liabilitas, dan yang terakhir adalah mengenai modal bank. Nah, modal ya, ekuitas, dari sisi ekuitas. Nah, apa saja yang kita lihat dari sisi ekuitas? Nah, jadi pengantarnya adalah bank ini kan didirikan ya dengan tujuan going concern gitu ya. Jadi bukan dengan tujuan pengenlah sampai setahun aja ngediriin bank, itu juga nggak boleh. Jadi tujuannya adalah going concern, dan manajemen tuh harus berusaha menjaga keberlangsungan operasi bank gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar pengen profit oriented, tapi untuk beberapa waktu tertentu gitu ya. Nah, maka dari itu dalam menjaga operasional pasti dia melihat daya saing gitu ya, dan dia harus punya daya saing memadai. Nah, caranya bagaimana? Dengan melakukan efisiensi, pelayanan, kelola resiko, karena resiko perbankan ini harus dikelola gitu ya, karena dia punya resiko yang tinggi, resiko gagal bayar, resiko selain resiko gagal bayar, masalah tabungan gitu ya, karena kita nggak membicarakan hanya bisnis secara internal, tapi makronya juga gitu ya. Kemudian ada SOP pelayanan, modal. Nah, modal ini fungsinya di mana? Dia sebagai penggerak aktivitas ya. Jadi, kalau dia punya modal, dia punya penggerak aktivitas. Aktivitasnya apa? Yaitu simpan pinjam. Dan beberapa servis lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan modal bank gitu kan? Nah, modal bank ini dijelaskan bahwa modal bank itu dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Artinya modal bank ini memang diinvestasikan pemilik gitu ya. Kalau di perusahaan dagang bedanya investasi untuk kerja operasional, untuk berproduksi gitu. Tapi kalau di perbankan apa bedanya? Nah, di perbankan modal ini nggak cuma sekedar untuk usahanya, tapi juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Dalam hal di sini adalah dari sisi OJK dan Bank Indonesia. Nah, lalu apa otoritas moneter ini menetapkan apa sih gitu ya? Yang pertama adalah bagi bank umum konvensional, modal yang disetor itu ditetapkan paling kurang sebesar 3 triliun. Oke, modal disetor yang dimaksud dilarang berasal dari pinjaman dari bank atau pihak lain di Indonesia, dan dilarang berasal dari dan tujuan untuk pencucian uang. Jadi pure murni adalah modal setoran dari baik itu individual maupun kelompok maupun instansi. Nah, bentuk hukum suatu bank dapat berupa PT, perusahaan daerah, atau koperasi. Ya, jadi sangat rigid ya bentuk hukumnya, kemudian modalnya dari mana. Nah, kita lihat. Nah, kemudian di sini adalah batas maksimum kepemilikan saham. Oke. Bank, lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria itu maksimumnya 40% memiliki bank lain maksudnya. Ya, jadi nggak boleh lebih dari ini. Badan hukum bukan lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria 30%, dan perseorangan untuk bank umum konvensional 30%, untuk bank umum syariah sekian. Jadi ada kategorinya. Nah, akan tetapi di luar itu, misalkan contohnya bank BUMN. Kalau kepemilikan pemerintah, dikatakan BUMN, minimal kepemilikan pemerintah adalah di atas 50%. Gitu ya. Nah, beda dengan tadi ya, berapa triliun di perbankan itu 3T. Nah, kalau di BPR yang tingkatannya lebih rendah daripada perbankan, ya, yang kemarin udah kita bahas perbedaannya apa. Nah, di BPR ini ada minimum setoran modal yang harus disetor gitu ya, modal disetor minimum namanya.
Nah, ini dibedakan menurut zona. Zona ini menurut kabupaten, letaknya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya di internet mengenai perbedaan zona 1 itu mana gitu ya. Jadi ada yang 14 M sampai ke 4 miliar, tergantung zona minimum, zona yang dibagi. Nah, kemudian sumber dana bagi BPR harus memenuhi ketentuan yang pertama ya, dilarang berasal dari pinjaman. Jadi misalkan saya setor tapi saya pinjem, itu nggak boleh. Ya, saya pinjem BRI, setorke ke BPR, ya, itu nggak boleh. Oke, kecuali sumber dana tersebut berasal dari anggaran APBD, gitu ya. Nah, APBD itu maksudnya ketika pemerintah daerah memiliki penyertaan modal di BPR. Banyak ya, biasanya setiap setiap Pemda itu punya bank daerah karena sebenarnya mereka punya sumber dana yang besar, dan yang kedua dia punya lalu lintas uang yang besar dan pengennya balik ke masyarakat itu sendiri, misalkan Bank Klaten, Bank Solo, BPR Solo ya, namanya beda-beda, Bank Karanganyar, BKK, dan lain sebagainya. Nggak boleh pencucian uang, kamu habis korupsi, dicuci uangnya buat nyetor ke bikin BPR, itu juga nggak boleh. Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 pemegang saham dengan persentase paling sedikit 25%. Jadi harus ada minimal satu pemegang saham yang persentasenya minimal 25%. Jadi lumayan besar gitu ya, maksudnya nggak eceran gitu loh. Sesuai dengan kriteria mengenai pemegang saham pengendali ya, jadi harus ada pengendali yang diatur dalam uji kemampuan dan kepatutan BPR. Nah, itu tadi mengenai modal minimum yang ada dalam perbankan. Nah, contoh pelaporan ini ekuitas ya. Jadi pada laporan keuangan PT BTN. Saya pengen memperlihatkan penyajiannya pada pelaporan keuangan. Itu kayak gimana? Nah, kita lihat di sini. Ada modal dasar ya. Ya, saham seri A dan saham seri B itu bedanya kalau itu saham biasa sama saham preferred gitu intinya. Oke, itu bisa dilihat ya. Dia kepemilikan terbesar ada 60% itu dari pemerintah yang ini. Ya, 60% pemerintah, yang lainnya kecil-kecil ya. Seri B. Ini proporsinya kepemilikan. Jadi yang di publik tuh sekian, 40%. Yang ini preferred ya, yang Dewan Komisaris sedikit banget lembar sahamnya sih. Oke, ini ya, ini laporan ekuitas pada laporan keuangan PT BTN. Jadi modal disetor tuh kayak gini, modal dasar dan modal ditempatkan pada disetor penuh. Nah, lanjut. Kemudian modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri dari menurut peraturan OJK dibagi menjadi 2, modal inti sama modal pelengkap. Ya, jadi modal inti utama sama modal inti tambahan. Jadi ada 2. Dan kita fokusnya pada modal inti sebenarnya. Oke. Nah, apa itu persyaratan modal inti minimum ya? Jadi kompleksitas kegiatan usaha di perbankan serta tingginya resiko yang dihadapi bank ini memunculkan kebutuhan untuk peningkatan modal yang diperlukan oleh bank untuk menanggung kemungkinan kerugian yang timbul. Maka dari itu, bank wajib memiliki modal inti minimum yang disyaratkan untuk mendukung kegiatan usahanya. Nah, ini modal inti meliputi modal disetor dan cadangan tambahan modal paling kurang minimum ya 100 miliar. Oke, ini modal inti minimum. Jadi proporsinya 100 miliar yang di atas. Nah, pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas. Nah, ini bisa dilihat ya. Apa aja sih yang masuk dalam komponen ekuitas ya? Jadi intinya adalah yang pertama pasti modal disetor. Tambahannya adalah kalau ada agio apa disagio. Plus minusnya tergantung transaksinya kan kayak yang biasanya aja. Intinya modal tuh kalau bertambah, kalau ada agio atau kurang disagio, atau kalau ada tambahan yaitu tambahan laba atau pengurangnya ketika rugi gitu ya. Terus ini ada perubahan surplus revaluasi dan lain-lain. Jadi intinya nambah saldo laba ya, baik dari perusahaan kegiatan operasional maupun non operasional. Nanti bisa Anda baca sendiri.
Nah, kemudian pengakuan dan pengukuran. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah jumlah uang yang diterima. Jadi, sebenarnya konsepnya sama kayak kita setoran modal di perusahaan dagang ya, atau perusahaan jasa, atau perusahaan manufaktur. Konsepnya sama. Ya, kalau masalah modal konsepnya sama. Anda bisa lihat ya jumlah uang yang diterima, atau bisa jadi nggak uang kas ya, tapi atau aset lainnya gitu. Oke, pengeluaran saham dicatat sebagai nilai nominal. Jadi nilai nominal itu artinya modal saham itu tetap senilai, misalnya nilai nominalnya 1000. Berapa lembar ya? Tetap dicatat segitu. Nanti kalau memang penyerahannya lebih dari itu, harga perolehannya ya selisihnya nggak dicatat sebagai modal disetor, tapi agio atau dis-agio. Saya kira udah paham. Nah, ini contoh ya. Tadi yang kita maksud modal inti sama modal tambahan. Ya kan? Nah, ini contohnya di Bank Rakyat Indonesia. Ini sangat detail ya. Seperti yang saya lihat, saya ceritakan tadi, bahwa intinya di perbankan ini masalah modal tuh jadi hal yang penting. Jadi hal yang sangat dikontrol oleh Bank Indonesia dan OJK. Nah, makanya ada namanya KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum. Oke. Nah, di sini ada modal utama, ini tadi yang biasa ya. Cadangannya apa? Faktor penambah pendapatan komprehensif lainnya, cadangan tambahan modal lainnya, ini bisa dilihat detailnya. Saya rasa udah nggak asing sih sama hal-hal kayak gini ya, kalau kalian ya. Ini pendapatan komprehensif lainnya itu di luar operasional. Misalkan surplus jual aset tetap, ya kan? Selisih kurs, nah, kayak biasa aja. Cadangan tambahan modal lainnya tuh agio, laba tahun lalu, ya laba tahun berjalan kayak gitu-gitu. Akumulasinya, ya. Kayak yang di laporan perubahan modal itu loh. Faktor pengurangannya ya kalau tadi plus ya yang kira-kira menambah, arus kas masuk gitu ya. Kalau yang enggak ya yang berkurang, arus kas keluar. Oke. Nah, kalau pelengkap, ini instrumen modal saham yang pelengkap ya. Jadi ini hanya pelengkap, jadi terkait dengan transaksi pihak subordinasi misalkan gitu ya. Perusahaan anak dibeli oleh pihak lain. Jadi bukan seperti yang modal pertama yang memang itu ada kepemilikan yang utama. Oke. Nanti Anda detail sendiri-sendiri, silahkan dibaca lagi. Nah, untuk masalah jurnalnya, konsepnya sama sih pada saat penyetoran, ya. Ini ketika sama dengan nilai nominal dengan nilai tunainya, ya, harga perolehannya sama atau harga pasarnya sama. Nah, ini kalau di atas ya, dan ini di bawah. Oke. Nah, yang keempat adalah kalau setor modal tapi nggak berupa kas, tapi aset yang diterima pakai nilai wajar. Jadi kayak pertukaran aset gitu ya. Saya ikut gabung di sini tapi nyetor motor, nyetor bangunan dan sebagainya. Oke, kalau ini menerbitkan saham. Oke, perolehan dana kas dari penerbitan efek utang yang disertai penerbitan waran. Jadi dia nerbitin utang ya, obligasi, tapi ada tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor berarti. Jadi sebenarnya dia nerbitin obligasi tapi ada bagian dari modal saham. Oke, nah konsepnya sama. Kalau saya rasa kalian udah nggak asing lagi ya. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan. Kalau menurut saya, secara konsep saya nggak asing dan apa namanya jelas sekali. Oke. Paham ya. Oke. Ini sudah. Nah, ini contohnya ya. Ketika ada modal disetor gitu ya, sama. Ini sama.
Bank ABC menerbitkan surat berharga 50 juta disertai dengan waran yang memberikan waran tuh hak ya, hak bagi investor. Oke. Jadi kasnya bertambah sebesar 55 juta didapat dari modal disetor 5.000. Oke, sebentar. Surat berharganya 50 juta. Surat berharga kan kewajiban. Sebentar, surat berharga yang diterbitkan modal ya sebenarnya ya. Kalau kita nerbitin surat berharga yang diterbitkan. Oke, benar 50 juta. Selisihnya harga warannya tuh 5 juta. Oke. Karena dapat membeli ya, dapat membeli harganya 9.500. Jadi hak untuk dapat membeli lembar saham yang baru. Oke. Waran ya. Di exercise. Kalau exercise tuh artinya waran itu digunakan untuk membeli gitu lah. Kan? Yang harusnya harga per lembarnya itu sebesar 95 juta. Kemudian modal disetornya berarti 10.000 per lembar ya. Nominalnya kan memang 10.000 dikalikan dengan 10.000 berarti 100 ya, 100 lembar belinya. Kemudian selisihnya modal disetor lainnya tuh 5 juta. Sebenarnya ini modal disetor lainnya nih 5 juta tuh semacam disagio karena bisa membeli di bawah nilai nominal yang seharusnya. Oke. Karena kalau dia nggak pakai waran harganya 10.000, kalau pakai waran 9.500. Nah, ini ada soal ya. Jadi itu tadi masalah akuntansi pada modal bank. Ini soalnya dikerjakan, silahkan. Ini ada informasinya. Oke. Membeli kembali. Nah, ini kalian nulisnya sesuai dengan harga perolehan ya. Maksudnya artinya kita melihat maksudnya gini, ada nanti nilai nominal dan nilai wajar gitu. Jadi satu aja yang digunakan kayak tadi. Intinya modal disetor tuh memang dicatat sebesar harga nominal, tapi kelebihannya dicatat sebagai akun lainnya, agio atau disagio. Gitu ya. Jadi silakan dikerjakan 4 jurnal seperti biasa, nanti deadline-nya ada di sana. Oke, terima kasih. Selamat belajar untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.